Punggungan ilahi yang jatuh adalah sekte yang sangat kuno, namun sangat besar. Dewa yang jatuh adalah iblis, dan iblis adalah salah satu dari 4 istana leluhur yang agung. Ini adalah seorang pria muda dengan rambut merah. Sepasang tanduk tumbuh dari kepalanya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Dari mana datangnya sapi ini, bahkan belum menyelesaikan evolusimu, namun sudah keluar untuk menakut-nakuti orang lain. Kembalilah dan sempurnakan tanduk sapimu terlebih dahulu. Kelinci kecil itu melotot dengan mata merahnya yang besar. Saya di sini hanya untuk menyampaikan pesan tersebut. Apakah Anda semua memutuskan untuk pergi adalah pilihan Anda? Pemuda ini merasakan niat membunuh dan segera mundur. Dia bukan tipe orang yang impulsif, tidak ingin menderita tanpa alasan. Dia menangkupkan tinjunya dan kemudian berbalik untuk pergi, tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Hanya ketika dia berada di kejauhan dan akan menghilang barulah dia berkata lagi, anak dewa yang hebat akan keluar dari isolasi, jadi mohon Huang bersiap untuk menyambutnya. Sapi itu benar-benar berlari dengan cepat, kata batu penyerang ilahi. Awalnya ia ingin mengambil tindakan dan langsung menghantam keluar untuk mematahkan salah satu tanduknya, namun dihentikan oleh King Yi. Pertempuran dilarang di lingkungan jurang hitam. Ada penduduk asli yang menjaga ketertiban di sini. Ini adalah tempat terlarang. Ada penduduk asli dari berbagai ras yang berjaga di sini, menunggu untuk menukar artefak yang dibawa oleh para orang dari bawah. Pertempuran tidak diizinkan di sini. Kenapa Si Hao belum kembali? Jangan bilang kalau dia menemui bahaya, kan? Ini bukan tempat yang baik. Cao Yusheng mengerutkan kening. Seharusnya baik-baik saja, kata kelinci kecil. Dia merasa karena Huang bahkan bisa kembali dari perahu kuno berwarna hitam, jurang ini seharusnya tidak terlalu merepotkan baginya. Waktu terus berlalu. Mereka menunggu ke kiri dan ke kanan untuk kembalinya Si Hao, dan akhirnya, mereka semua mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Lupakan mereka yang bersama Si Hao, bahkan orang-orang yang pergi setelah dia jatuh sudah muncul lagi sejak lama. Ini terlalu lambat. Bahkan jika dia melakukan perjalanan 2000 sang, dia tetap harus kembali. 100 sang pertama adalah wilayah yang aman. Begitu seseorang melewati wilayah ini, sulit untuk mengatakannya. Secara umum, sangat jarang seseorang melakukan perjalanan 1 atau 2000 sang. Biasanya, sangat jarang ada orang yang bisa menembus 3000 sang, bahkan yang terjauh hanya 2000 atau lebih sang. Satu kali menunggu memakan waktu setengah hari. Pada akhirnya, kelompok demi kelompok orang turun dan kembali. Berdasarkan alasan normal, waktu yang seharusnya sudah lama berlalu, dan dia seharusnya sudah kembali. Mungkinkah Huang mati di bawah? Jika itu benar-benar terjadi, maka itu pasti akan menjadi lelucon besar. Seseorang yang begitu kuat jatuh ke jurang hitam dan mati. Seiring berjalannya waktu, beberapa orang yang memperhatikan pesta Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Beberapa dari mereka mulai berdiskusi dengan suara lembut. Apa yang aneh tentang itu? Di masa lalu, ada beberapa orang aneh kuno yang tidak percaya pada kejahatan, ingin menjelajahi berbagai hal sampai akhirnya jatuh ke dasar jurang, tubuh dan dao mereka terhapus. Pada saat ini, semua orang mulai curiga bahwa sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Si Hao, karena biasanya, meskipun dia melakukan perjalanan 10.000 sang, dia seharusnya sudah kembali. Namun, siapa yang berani melakukan perjalanan sejauh itu? Bahkan Dewa Surgawi pun tidak bisa melakukannya. Kita harus memahami bahwa dinding batu yang kasar itu sangat aneh, lebih menakutkan jika dinding yang lebih rendah berada. Simbol-simbol yang dikeluarkan tidak mungkin bisa ditahan, melukai atau bahkan membuat pendaki terjatuh. Mungkinkah Huang akan jatuh di sini? Haha, kenapa aku merasa sangat bahagia? Ada yang tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar dari kiri dan kanan, sumbernya tidak diketahui. Dia tidak berani memperlihatkan tubuh aslinya karena takut ditangkap oleh Cao Yusheng dan yang lainnya. Namun, dia diam-diam mengejek orang lain dengan cara yang tidak terkendali. Sebagian besar orang di sini terdiam, semuanya merasa Si Hao menghadapi bahaya, bahwa sesuatu yang tidak terduga mungkin telah terjadi. Sekelompok kecil orang mengungkapkan kegembiraan, sulit untuk menyembunyikan kebahagiaan di wajah mereka, misalnya, mereka yang berasal dari Taman Bunga Matahari Iblis, Laut Binatang, dan Negeri Surgawi. Mereka semua memusuhi Si Hao.
Jika dia benar-benar mati, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Orang-orang yang tertawa diam-diam menjadi lebih bahagia. Haha, jika dia benar-benar mati karena keputusannya sendiri, maka itu sepenuhnya bunuh diri. Siapa bilang dia harus masuk ke jurang hitam? Awalnya aku ingin melihat anak ilahi yang jatuh membunuhnya. Rumor mengatakan bahwa anak ilahi yang hebat mungkin telah mengambil langkah itu, jadi membunuhnya pasti semudah memotong sayuran. Saya tidak pernah menyangka dia akan mencari kematian sendiri, membuang nyawanya terlebih dahulu. Hong! Tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas keluar sambil menempel di dinding batu jurang, langsung mendarat di tanah. Dia mengenakan baju besi compang-camping di tubuhnya, dan dengan gerakan ganasnya, karat yang ada di atasnya mulai berjatuhan. Kuat! Si Hao menyingkirkan armornya, matanya sedingin es saat dia menyapu kerumunan, membuat tempat ini segera menjadi sunyi. Bahkan mereka yang bersembunyi pun tidak berani berbicara lagi. Ini terlalu bagus, dia akhirnya kembali. Kelinci kecil itu melompat-lompat kegirangan, mengulurkan tangannya sambil berteriak dengan berisik, meminta barang bagus. Siu! Sebuah bayangan tetap berada di lokasi aslinya. Si Hao menghilang, dan kemudian dengan beberapa gerakan naik turun, dia membawa 3 orang, melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Benar saja, mereka adalah algojo negara surgawi dan mayat klan dunia bawah, kata Cao Yusheng. Si Hao mengangkat kakinya, hendak menendangnya ke dalam jurang. Terhadap orang-orang ini, tidak perlu bicara terlalu banyak, langsung singkirkan mereka dan itu saja. Tetaplah di tanganmu. Anda tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan di sini. Seseorang dari penduduk asli berjalan mendekat, matanya dingin, memberikan tekanan yang kuat. Benar, kamu tidak bisa membunuh kami. Ketiga tawanan itu berteriak, seolah-olah mereka sedang mencakar jerami yang menyelamatkan nyawa mereka. Peng! Si Hao tidak menendang mereka jatuh, tapi dia menginjak masing-masing tubuh mereka, hampir menginjak-injak tulang mereka. Mereka bertiga langsung berteriak dengan sedih. Pembunuh! Semuanya, tolong tegakkan keadilan di sini. Meskipun tidak ada yang terluka, mereka bertiga berteriak dengan panik, berharap penduduk asli mengambil tindakan dan membunuh si Hao. Kamu tidak bisa bertindak kasar di sini. Ras Centaur, ras roh bersenjata 8, ras iblis kuno, dan penduduk asli lainnya berjalan mendekat, ekspresi mereka serius. Namun, dengan setiap langkah mereka berjalan mendekat, ekspresi para tetua di antara mereka berubah, mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap si Hao. Tamu muda yang terhormat, kami bersedia menukar barang-barang yang ada di tangan Anda. Seorang tetua berbicara dengan suara gemetar, buru-buru berjalan mendekat. Terlebih lagi, ketika mereka melewati ketiga tawanan tersebut, mereka langsung menendang keluar, mengirim mereka satu demi satu ke dalam jurang, dengan bersih melenyapkan mereka. Ah tidak! Selamatkan kami! Tangisan menyedihkan terdengar dari jurang di bawah. Kalian semua, apakah ada orang lain yang berani memperlakukan tamu terhormat kita dengan tidak hormat dan menonjol? Para tetua lainnya juga berjalan mendekat, berteriak ke arah makhluk di sekitarnya. Semua orang menjadi tercengang. Apakah mereka sedang menonton pertunjukan? Saya mengerti, dia pasti menemukan hal-hal hebat di bawah, dan penduduk asli kuno abadi ini merasakannya. Seseorang berkata dengan lembut. Ketika orang lain mendengar ini, mata mereka bersinar terang saat mereka melihat ke arah si Hao. Sayangnya, mereka tidak berani mencuri dari Raja Iblis ini meskipun mereka adalah yang paling berani di dunia. Mereka hanya bisa menonton dari samping. Dengan suara huala, si Hao melemparkan setumpuk benda ke tanah, misalnya esensi bintang, batu matahari, senjata hancur, inti kristal ungu, dan benda lainnya. Itu semua adalah materi ilahi yang langka, benda yang sangat berharga. Ini adalah benda-benda yang dia temukan di dinding ketika muncul. Bagaimanapun, dia melakukan perjalanan 100.000 sang, jauh melampaui imajinasi semua orang. Bahkan jika dia tidak sengaja melihat sekeliling, dia masih menemukan beberapa materi ilahi di sepanjang jalan. Mata orang-orang di sekitarnya langsung berdiri tegak. Ada beberapa bahan yang bahkan bisa menggerakkan Master Sekte, semuanya mampu menghasilkan artefak berharga yang mengejutkan dunia. Saya hanya membutuhkan obat-obatan suci, obat-obatan ilahi, dan sejenisnya. Kata si Hao, bersedia bertukar dengan penduduk asli. Tidak masalah.
Seorang penatua menjawab dengan gembira. Kemudian, dia merendahkan suaranya, berkata, "Tamu yang terhormat, apakah Anda memiliki benda suci lainnya? Kami bersedia menukarnya." "Saya tidak." Si Hao menggelengkan kepalanya, tapi pikirannya tergerak. Dia masih memiliki cabang Dewa Willow, tapi bagaimana dia bisa menukarnya? Ada yang tidak beres. Anda pasti melakukannya. Anda memiliki energi abadi di tubuh Anda. Ada aura roh penjaga leluhur kuno. Para tetua yang berasal dari klan berbeda semuanya berbicara seperti ini. Ini mengguncang pikiran Si Hao, tapi dia tidak banyak bicara. Dia tidak ingin menghadiahkan cabang Dewa Willow kepada orang lain, dan ingin menyimpannya sendiri. Cepat dan tukarkan saja dengan ini. Saya masih memiliki masalah lain yang harus diselesaikan. Dia mendesak. Pada akhirnya, dia merasa sangat puas, dan orang-orang di sekitarnya ketakutan. Itu karena dia memperoleh banyak batang obat suci, membuat tempat ini gemerlap. Aroma obatnya kaya, hujan cahaya melayang. Wah, kami kaya. Banyak sekali lobak dan kubis, aku ingin memakannya. Kelinci kecil itu berteriak dengan suara awal. Dialah yang paling bahagia. Si Hao menyimpan obat-obatan berharga itu dan membawa orang-orangnya pergi, meninggalkan jurang hitam. Kemudian, dalam 2 hari berikutnya, para tetua penduduk asli seperti lem, menempel di punggung Si Hao. Mereka juga tidak mengambil tindakan, hanya mengikuti tanpa pergi. Anak muda, kamu harus menyerahkan benda itu kepada kami. Apakah kalian menjadi gila? Kelinci kecil itu bergumam. Cao Yusheng berkata, pelankan suaramu, jangan biarkan orang lain mendengarnya. Saya berkata, Si Hao, benda apa yang sebenarnya Anda peroleh hingga membuat orang-orang tua ini seperti ini? Anda sebaiknya menukarnya dengan mereka. Saya pergi untuk mengumpulkan barang-barang penyelamat hidup. Ketika saya sudah cukup mengumpulkan, saya akan segera meninggalkan kota pemakaman untuk memasuki isolasi. Saya akan mengembangkan untaian energi abadi yang kedua. Si Hao juga kehabisan akal karena dikejar, tidak dapat membebaskan diri selama ini. Sementara itu, tidak mungkin dia bisa melawan penduduk asli tersebut. Jika tidak, akan ada masalah besar, tidak ada tempat aman tersisa di Immortal Ancient. Kota pemakaman memiliki wilayah yang gaya bangunannya unik. Semuanya terbuat dari batu giok, tampak seperti istana berhiaskan berlian. Ada banyak makhluk di sini. Orang-orang datang dan pergi, menjadikannya sangat hidup. Obat-obatan yang sangat berharga dijual di sini, harus dilihat. Astaga, ada rumor informasi tentang buah dewa surgawi. Satu buah akan segera membuatmu menjadi dewa surgawi. Rumah lelang terbesar di kota pemakaman ada di sini. Giok hijau digunakan sebagai tangga, giok putih sebagai jembatan lengkung. Istana besar itu mengeluarkan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan, esensi spiritual di sini padat, membuatnya tampak seperti kuil surgawi. Huang, kita akhirnya bertemu. Sebuah suara terdengar. Kelompok Si Hao tiba di rumah lelang. Begitu mereka hendak masuk, mereka bertemu dengan seseorang berambut abu-abu. Di punggungnya bahkan ada sepasang sayap aneh, satu hitam dan satu putih, seolah-olah ada energi yin dan yang berputar-putar. Anak ilah yang jatuh? Si Hao menyipitkan matanya. Dia merasakan perasaan seperti ini begitu dia melihat pihak lain. Orang ini adalah anak ilahi yang jatuh, karena auranya terlalu kuat. Mengerikan sekali. Orang-orang di sekitarnya menggigil dalam hati. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mundur, wajah mereka menjadi pucat pasi satu demi satu. Mata anak ilahi yang jatuh sangat dalam, di dalamnya secara tak terduga terlihat pemandangan mengerikan dari para dewa dan iblis yang berjatuhan, dan bahkan langit dihancurkan, segala sesuatu menjadi layu. Mata orang ini mengandung sifat iblis. Makhluk-makhluk di dekatnya berteriak, wajah mereka menjadi pucat. Kaki mereka lemas, tubuh mereka terjatuh dengan lemah ke tanah. Yang lain buru-buru mundur, semuanya sangat terkejut. Kamu benar-benar sombong, Aku menyuruh orang lain datang mencarimu, namun dia diabaikan. Anak ilahi yang jatuh berbicara. Saat ini, senyuman tipis muncul di wajahnya, pemandangan menakutkan di matanya menghilang. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cemerlang, wajahnya tampan. Senyumannya menjadi semakin lebar, menjadi semakin cemerlang. Seolah-olah matahari yang terik terbit di sini, meletus dengan cemerlang.
Temperamennya menjadi sangat berbeda, sangat hangat, membuat seseorang merasa seolah-olah bermandikan angin musim gugur. Semua orang merasakan rasa hormat terhadapnya. Si Hao mengerutkan kening. Dia tahu bahwa orang ini pasti mengambil langkah itu, mengembangkan energi abadi. Orang ini sangat berbahaya. Hanya saja, sulit bagi orang normal untuk merasakannya. Namun, dia tetap tidak takut, karena dia telah lama mengambil langkah itu, mengolah energi abadi, hanya saja dia tidak pernah memberikannya. Hal ini dilakukan justru untuk menarik keluar musuh lama, anak ilahi yang jatuh, dan kemudian menggunakannya untuk membunuhnya. Karena kamu tidak datang menemuiku, aku secara pribadi datang menemuimu. Kepala rambut abu-abu anak dewa jatuh berkibar-kibar, senyumannya sangat cemerlang saat dia berjalan selangkah demi selangkah. Semua makhluk di sini merasakan hati mereka bergetar. Mereka semua melihat ke arah itu. Keributan segera terjadi. Anak dewa jatuh yang aneh dan aneh telah muncul, jelas untuk Huang. Dia akan mengambil tindakan. Kamu pikir kamu ini siapa, sampai aku bisa bertemu denganmu? Si Hao menjawab dengan tenang. Kamu tampaknya lebih kuat dari kedua kakak laki-lakimu. Namun, akhir hidupmu akan tetap sama. Saat itu, mereka berdua merangkak di bawah kakiku. Kata anak ilahi yang jatuh dengan lembut. Anak muda, kamu harus berhati-hati saat berbicara. Lidah yang longgar menyebabkan masalah. Tepat pada saat ini, para tetua di belakang si Hao keluar, ekspresi mereka tidak ramah. Anak ilahi yang jatuh berhenti berjalan, pikirannya bergetar, karena mereka adalah penduduk asli, bukan orang yang dapat diprovokasi. Kalau tidak akan ada tempat yang aman baginya di Immortal Ancient, yang akan membawa bencana besar pada dirinya sendiri. Mata si Hao sangat dingin saat dia menatapnya. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Orang ini masih berani mengangkat topik lama lagi, menggunakan penghinaannya terhadap kedua kakak laki-lakinya untuk menghasutnya. Teman kecil, bisakah kamu menukarkannya dengan kami? Kami akan membantu Anda melenyapkannya, dan membasmi sekte tersebut sepanjang perjalanan. Salah satu tetua berbicara. Di sekitarnya, sekelompok orang ketakutan. Bagi penduduk asli yang memihak si Hao seperti ini, sungguh tidak terduga. Saya akan mengurusnya sendiri. Kalian semua tidak perlu mengambil tindakan, kata si Hao. Seorang musuh berada tepat di depannya, seseorang yang sebelumnya telah menginjak-injak kedua kakak laki-lakinya, mengejek dan mempermalukan mereka. Jika dia tidak secara pribadi mengalahkannya, maka itu akan mengecewakan ritus Dao makhluk tertinggi. Hahaha, anak dewa yang jatuh segera tertawa, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Dia tampak mengejek, tapi juga menunjukkan penghinaan. Rambut abu-abunya menari-nari, matanya sedikit menyipit. Adegan mengerikan di mana para dewa dan iblis dimusnahkan ada di dalam dirinya. Saat dia melihat penduduk asli mundur, sudut bibirnya melengkung ke atas. Dia tenang dan dingin, yakin bahwa dia tak tertandingi. Tidak mengherankan sama sekali. Anda meminta perlindungan dari ras-ras hebat itu, berharap mereka membela Anda? Dia menatap si Hao, matanya dalam. Saya sudah mengatakan bahwa dendam di antara kita juga akan diselesaikan di antara kita berdua. Anda tidak perlu takut. Si Hao berbicara dengan cara yang agak mengejek. Aku? Takut? Jika saya memiliki rasa takut, saya tidak akan mencapai prestasi saya hari ini. Faktanya, bahkan jika seorang ahli keluar demi kamu, aku akan tetap membunuhmu dengan cara yang sama. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Batu penyerang ilahi itu sangat marah hingga berteriak dengan berisik, kamu pasti akan mati. Dia benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi anak ilahi yang jatuh setelah si Hao mengungkapkan untaian energi abadinya. Jalan ini dilanda kekacauan, dan segera setelah itu, sulit bagi seluruh kota pemakaman untuk tenang. Banyak orang bergegas ke wilayah ini setelah menerima berita, semuanya ingin menyaksikan pertempuran besar yang mengejutkan dunia ini. Orang kuno yang aneh muncul, ingin mengambil tindakan terhadap Huang yang telah menimbulkan banyak berita baru-baru ini, jadi hal ini tentu saja menimbulkan keributan, membuat orang-orang menantikannya. Dari sudut pandang tertentu, inilah orang aneh kuno yang menggerakkan tubuh aslinya untuk membunuh pahlawan dunia saat ini. Kemunculan anak ilahi yang jatuh menimbulkan gelombang besar. Meskipun dikabarkan bahwa ada raja-raja kuno yang mati di sarang iblis,
mereka tidak melihat hal itu terjadi, jadi tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar. Karena itu, setelah anak dewa jatuh datang, di mata sebagian besar ahli, ini adalah pertama kalinya tubuh asli orang aneh kuno muncul. Pembantaian besar-besaran akan dilakukan. Kesempatan yang langka. Uang menarik perhatian seorang raja kuno. Saya sangat menantikan ini, mari kita lihat siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat. Raja-raja zaman dahulu, mereka yang pernah berkuasa dalam satu era atau beberapa era. Saya benar-benar ingin melihat betapa briliannya mereka. Jalanan langsung ramai, orang-orang di mana-mana di langit. Sial! Tiba-tiba, suara bel berbunyi di udara. Istana Giok berhiaskan berlian bersinar, salah satu lonceng Giok di dalamnya bergoyang, melepaskan riak lembut yang terdengar melalui kota pemakaman. Itu adalah rumah lelang keturunan. Itu adalah rumah lelang terbesar di alam pemakaman, tempat yang didirikan oleh penduduk asli. Bahkan di dalam dunia kecil Immortal Ancient, ia masih bisa menduduki peringkat 10 besar, tempat dengan reputasi hebat. Sangat jelas bahwa sudah waktunya untuk pelelangan. Lonceng Dewa Istana Batu Giok besar itu berbunyi, memberitahu semua orang bahwa penawaran untuk semua jenis harta rahasia akan dimulai. Semua orang merasa berkonflik. Apakah mereka akan menonton pertempuran atau mengikuti pelelangan? Agak sulit untuk memutuskannya. Pertarungan ini adalah kompetisi di puncak, pertarungan level tertinggi sejak dimulainya Immortal Ancient. Tidak ada yang mau melewatkannya. Namun, rumah lelang keturunan telah merilis berita setengah bulan yang lalu, dan kali ini, semua harta surgawi paling langka di dunia sedang dilelang, peluangnya sangat besar. Dikabarkan bahwa mungkin ada buah dewa surgawi yang akan muncul. Begitu seseorang memakan buah dewa itu, mereka akan segera menjadi dewa surgawi dan melampaui batas, memiliki kekuatan untuk menyapu semua musuh di Immortal Ancient. Ada juga rumor bahwa diagram kuno akan dilelang, di atasnya tertulis gua abadi. Adapun keberuntungan alami di dalam, tidak perlu dibicarakan. Itu pasti cukup untuk mengejutkan seluruh dunia kecil. Pergi ke pelelangan dulu. Pada saat genting, Si Hao angkat bicara, hatinya tenang. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh intimidasi anak dewa jatuh, malah merasa sangat tenang, melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rencananya sendiri. Itu karena dia juga mendengar beberapa rumor bahwa rumah lelang keturunan memiliki beberapa barang yang dia butuhkan. Dia akan melakukan budidaya isolasi untuk mengolah energi abadi kedua, jadi dia harus membuat banyak persiapan. Tidak apa-apa juga, sesuai dengan apa yang ada dalam pikiranku. Anak ilahi yang jatuh tersenyum. Dia awalnya datang ke pelelangan untuk memilih beberapa harta ilahi. Anak muda, jika kamu melihat sesuatu yang kamu inginkan, kami bersedia menukarnya dengan kamu. Ras roh bersenjata 8, ras iblis kuno, dan beberapa tetua lainnya bergerak mendekat, berbicara dengan sangat bersemangat. Saya ingin melihatnya dulu, kata Si Hao. Sepertinya ada sesuatu yang tidak buruk pada dirimu. Jagalah dengan baik, oke? Sepertinya kali ini, panenku akan mendapat kejutan yang menyenangkan. Anak ilahi yang jatuh menoleh dan memperlihatkan senyuman tipis. Kemudian, dia mengambil langkah besar menuju istana batu giok berhiaskan berlian, memasuki rumah lelang. Bajingan itu terlalu penuh kebencian. Kelinci kecil itu menggertakkan giginya saat dia menatap dengan matanya yang besar seperti batu delima. Bahkan Cao Yusheng dan yang lainnya merasa sulit untuk tetap tenang. Pewaris punggungan ilahi yang jatuh memang sombong seperti yang diharapkan, sombong sampai pada titik di mana orang lain benar-benar ingin segera mengambil tindakan, bertarung dengannya sampai mati. Dia melakukannya dengan sengaja untuk membuat kita marah. Orang ini cukup dalam dan tidak akan bertindak terlalu dangkal. Ini mengganggu kondisi mental Si Hao, kata King Yi. Mereka juga masuk ke rumah lelang, karena perang penawaran akan segera dimulai. Ketika mereka memasuki aula suci, semua yang mereka lihat bahkan lebih megah daripada apa yang mereka lihat di luar. Itu sangat luas dan luas, tempat duduk dan ruang pribadi di mana-mana, cukup untuk menampung ratusan ribu makhluk. Jelas ada hukum alam spasial di bangunan besar ini. Siapa bilang penduduk asli itu kolot? Ini adalah rumah lelang mereka, tempat bisnis berkembang. Tempat ini dibangun melalui upaya bersama dari berbagai ras yang kuat. Seseorang berkata dengan suara rendah, berdiskusi dengan tenang.
Tempat ini dirancang dengan penuh selera, bahkan kursinya diukir dari batu giok halus. Tangga batunya terbuat dari batu giok hijau, pilar tebalnya terbuat dari batu giok emas. Sedangkan platform tinggi itu terbuat dari batu giok putih halus. Cepat dan mulai. Semuanya sudah ada di sini, jadi mari kita saksikan kompetisi penawaran ini. Semua orang bersemangat dan penuh harap. Berita sudah tersebar bahwa anak ilahi yang jatuh telah muncul. Dia sangat kuat, tiba di kota pemakaman untuk menekan dan membunuh Huang. Banyak orang berspekulasi bahwa dia mungkin telah mengambil langkah itu, dan itulah sebabnya dia keluar dari isolasi dan tiba di kota pemakaman. Namun, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi rumor tersebut. Anak ilahi yang jatuh selalu bersikap rendah hati. Jika dia tidak mengambil tindakan, sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Punggungan ilahi yang jatuh adalah salah satu dari 4 aula leluhur Dao Iblis yang besar, dan anak dewa jatuh dikenal sebagai yang paling menakutkan dan memiliki potensi paling besar dari sekte ini. Jika dia mengambil langkah itu, maka di masa depan, alam yang lebih tinggi pasti akan terguncang karena dia. 3.000 provinsi, tempat yang sangat luas dengan banyak sekte. Sementara itu, punggungan ilahi jatuh menempati satu posisi di antara 4 tanah suci Dao Iblis yang besar, jadi tidak perlu membicarakan lebih banyak tentangnya. Itu sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya mereka. Semuanya, harap tenang. Lelang akan segera dimulai. Seseorang berbicara dari atas panggung batu giok halus. Di atasnya ada seorang ahli pribumi yang sudah tua, serta seorang wanita muda yang cantik dan mengharukan dengan pesona dan keanggunan yang tak tertandingi. Semua orang dengan cepat menjadi tenang. Mereka semua menantikan lelang ini. Benar saja, rumah lelang keturunan tidak mengecewakan. Mereka baru saja memulai, namun semua orang sudah terkejut, barang lelang pertama memicu keributan besar. Pedang tulang biru, diketahui mampu membunuh semua ahli di alam diri sejati. Kekuatannya luar biasa, tidak ada yang tidak dapat ditembusnya. Orang yang lebih tua memperkenalkan. Begitu kata-katanya keluar, keributan besar terjadi. Semua orang terguncang. Rumah lelang segera dipenuhi aktivitas. Banyak orang berdiri, pikiran mereka naik dan turun saat mereka menatap platform tinggi. Kita harus ingat bahwa alam diri sejati, bagi banyak orang, adalah batas dari apa yang dapat mereka capai selama berada di Immortal Ancient, dan diperlukan waktu yang lama untuk akumulasi dan budidaya. Saat ini, sebenarnya ada jenis bilah tulang yang bisa menembus semua kultivator alam diri sejati, jadi bagaimana bisa itu tidak menggerakkan hati semua orang? Selain raja-raja kuno dan sejumlah kecil orang normal bahkan tidak repot-repot memikirkan untuk menerobos alam diri sejati dalam waktu sebanyak ini. Begitu mereka memegang pedang ini, itu sudah cukup bagi mereka untuk bergerak tanpa hambatan melalui dunia kecil. Seorang wanita cantik muncul, di tangannya ada pedang tulang biru yang berkilauan. Itu seperti mimpi, membawa asap tipis, tampak cantik dan mempesona di depan mata semua orang. 2 obat suci. Seseorang berteriak, lalu menelan ludahnya. Benar-benar orang kampung. Bahkan berani berbicara hanya dengan 2 tangkai? 5 batang obat suci. Setengah bagian dari esensi bintang. Rumah lelang meledak dengan kebisingan, suara penawaran naik dan turun, segera menaikkan harga pedang tulang biru setinggi langit. Itu sangat meriah. Pada akhirnya, bilah tulang itu dibeli oleh seorang wanita misterius. Barang lelang kedua adalah bagian dari tulang asli Dewa Surgawi. Wanita muda cantik itu berbicara dengan bibir merahnya yang menawan, matanya yang besar berwarna hitam dan cerdas. Bagian dari tulang asli Dewa Surgawi, ini, bukankah itu berarti artefak Dewa Surgawi yang rusak dapat dimurnikan darinya? Benar-benar tidak mengecewakan. Ada terlalu banyak hal baik. Di dalam istana yang luas, semua orang tergerak. Itu baru saja dimulai, namun 2 artefak berharga yang hebat telah muncul. Orang hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi nanti. Namun, ada beberapa orang yang tidak bisa berkata-kata, mendesah dalam hati. Dengan jumlah bahan dan ramuan obat yang mereka miliki, mustahil mendapatkan harta yang mereka butuhkan. Seiring berjalannya waktu, harta ilahi yang muncul menjadi semakin mengejutkan. Akhirnya, mereka mencapai puncak acara, Buah Dewa Surgawi. Saya tahu bahwa semua orang sedang membutuhkan, ingin mendapatkan Buah Dewa Surgawi,
Tetapi benda itu terlalu menantang surga, dan tidak mungkin buah itu benar-benar muncul di sini. Apa yang akan kami lelang adalah diagram tulang yang mencatat wilayah misterius tempat buah dewa surgawi tumbuh. Master lelang di panggung tinggi berbicara. Begitu suaranya turun, tempat ini meledak dengan kebisingan. Banyak orang yang sangat tidak puas. Bukankah buah dewa surgawi sedang dilelang? Ternyata itu hanya sekedar informasi, apa gunanya hal seperti itu? Jika seseorang dapat menemukannya, Anda semua pasti sudah mengambilnya sejak lama, mengapa Anda harus melelang informasi ini? Mencoba menipu kita dengan beberapa diagram, sungguh tidak tulus. Semua orang kesal, semuanya sangat marah. Semuanya, kami tidak mencoba menipu kalian. Tempat seperti itu memang ada, hanya ruang di sekitarnya yang memiliki energi kacau. Itulah sebabnya sejak zaman kuno, tidak banyak orang yang berhasil memetik buah dewa surgawi dari tempat itu, tetapi banyak yang melihatnya sendiri. Tetua rumah lelang berbicara. Banyak orang yang mengerutkan bibir karena kurang tertarik. Bahkan Siha pun tidak berpartisipasi, karena dia yakin dia tidak membutuhkan hal semacam itu saat ini, jadi tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Dia juga ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai ranah kultivasi itu. Sepotong batu matahari, sepotong inti kristal dewa surgawi, anak ilahi yang jatuh berdiri, terus-menerus mendeklarasikan materi, berpartisipasi dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari harga dasar. Selain itu, dia melihat ke arah kelompok Sihao, membawa niat dingin dan ejekan. Terima kasih telah menawarnya. Jagalah dengan baik untuk kami, oke? Kata kelinci kecil. Tenang, jika kalian semua patuh, aku akan membesarkan kalian semua dengan baik, mengubah kalian menjadi pasukan dewa surgawi. Anak ilahi yang jatuh tersenyum sangat cemerlang. Kita akan segera melihat hasilnya, tinggal menunggu kekalahanmu. Kelinci kecil itu menggembungkan pipinya, tampak sangat marah. Hahaha, anak dewa yang jatuh tertawa, suaranya cukup keras dan tidak terkendali. Dia melihat ke arah kelompok mereka dan berkata, lelang akan segera berakhir. Jadi aku akan menganggap kalian semua sebagai pelayan sebentar lagi. Anak ilahi yang jatuh tidak terkendali dan kurang ajar. Dia berdiri di sana dengan senyuman di wajahnya. Kekurang-ajaran dan arogansi seperti itu benar-benar tidak tersamarkan saat dia berbicara dengan sombong. Kamu bisa bersikap arogan sebentar. Jika saatnya tiba, orang tua ini akan menebasmu. Batu penyerang ilahi itu begitu marah hingga berteriak dengan berisik. Diam! Tepat pada saat ini, tetua di dalam rumah lelang berbicara, menggunakan kemampuan ilahi Barbarich Oxroar miliknya, membuat seluruh istana bergemuruh karena kebisingan. Dia jelas seorang ahli. Di sekitar, semua orang diam karena takut. Terlepas dari apakah itu karena intimidasi anak dewa jatuh atau auman tetua, mereka semua merasa bahwa mereka sendiri tidak berarti, keberadaan mereka tidak layak untuk disebutkan. Pada akhirnya, tidak ada yang bertarung dengan anak dewa jatuh karena diagram itu. Ia berhasil mendapatkannya dengan harga hanya sedikit di atas harga yang diminta. Hal utama adalah kebanyakan orang tidak percaya bahwa mereka dapat menemukan tempat itu dan mendekati pohon kuno dewa surgawi. Jika semudah itu, penduduk asli pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Selain itu, bahkan jika ada beberapa yang tergerak dan ingin menawar, ketika mereka melihat anak ilahi jatuh yang aneh itu mengambil tindakan, mereka semua merasa takut. Siapa yang mau melawannya? Itu hanya mendekati kematian. Orang seperti ini memiliki kultivasi yang mengguncang masa lalu dan masa kini, menghadap ke dunia bawah. Berapa banyak orang yang berani menjadikannya sebagai musuh? Bahkan seseorang sekuat Huang menjadi sasarannya, kata-katanya mengandung provokasi yang tidak terselubung, menyatakan bahwa dia akan membunuh Huang. Setiap orang secara alami menjadi takut, tidak berani memprovokasi dia. Lalu, ada beberapa setengah buah dewa yang dijual. Sihao dengan tegas mengambil tindakan. Dia membutuhkan hal-hal seperti ini, karena terobosan berikutnya akan sangat penting, membutuhkan obat-obatan suci dalam jumlah besar. Sungguh mengejutkan bahwa anak ilahi yang jatuh membantu. Dia juga berkompetisi, terlebih lagi mengamati semua orang, mengintimidasi banyak orang untuk berkompetisi. Selama yang lain mundur, dia juga tidak melanjutkan penawaran. Pada awalnya, kelinci kecil itu cukup senang, terkikik-kikik, mengejek kebodohan anak dewa jatuh. Namun, segera setelah itu, dia menyadari apa yang terjadi dan langsung menjadi marah.
Pihak lain memperlakukan mereka seperti pelayannya, percaya bahwa semua yang ada pada mereka adalah miliknya, barang-barang yang pasti akan disita nanti. Penuh kebencian. Kelinci kecil itu berteriak dengan suara wow, matanya langsung menjadi semakin merah. Biarlah, tidak perlu marah. Hasilnya akan segera terlihat. King Yi menghibur, cahaya di matanya berputar-putar. Bahkan peri dunia lain seperti dirinya pun sedikit marah. Ekspresi staf rumah lelang menjadi sedikit tidak ramah, beberapa makhluk menatap anak dewa jatuh. Jika bukan karena dia menggunakan sejumlah besar uang untuk membeli diagram tulang itu, mereka pasti sudah mengusirnya sejak lama. Anak ilahi yang jatuh tidak melewati batas dan tidak lagi mengganggu penawaran. Pada akhirnya, tibalah waktunya untuk perang penawaran atas diagram misterius gua abadi. Suasana hati beberapa orang langsung terangkat, menjadi sangat bersemangat. Tentu saja, ada beberapa yang tidak terlalu tertarik, menonton dengan tenang dari samping. Hal ini sangat kontradiktif, sehingga terbagi menjadi dua kubu. Satu pihak merasa sangat bersemangat, sedangkan pihak yang tidak tertarik merasa sangat apatis. Di platform yang tinggi, orang tua itu memberi isyarat. Seorang wanita muda cantik segera memperlihatkan diagram ukiran batu yang secara tak terduga mengeluarkan gumpalan kabut misterius. Ada jejak diagram kabur di permukaannya. Saya memahami bahwa banyak orang memiliki rasa ingin tahu. Karena kita memahami diagram rahasia gua abadi, mengapa kita tidak menuju ke sana sendiri? Tetua itu berkata, matanya yang dalam mengeluarkan cahaya saat menyapu semua orang. Saat ini, banyak orang tampak termenung. Mereka memang mendengar bahwa penduduk kuno abadi biasanya bersembunyi di dalam suku mereka sendiri, dan mereka biasanya tidak akan bepergian keluar dengan tergesa-gesa. Jelas bahwa terlepas dari apakah itu pohon dewa surgawi atau gua abadi, kedua titik ini tidak berada di area yang dapat diinjak oleh penduduk asli. Tentu saja, sesepuh juga berbicara terus terang bahwa meskipun demikian, mereka tetap mengirimkan ahlinya. Selain dari satu era di mana mereka memetik lebih dari 10 buah dewa surgawi, upaya lainnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Gua abadi itu sangat luar biasa. 10 raja mahkota dari kalian, pohon kecil dao abadi tampaknya telah digali di depan gua abadi. Ketika sesepuh mengucapkan kalimat ini, kalimat itu sepertinya menghantam pikiran semua orang seperti guntur, membuat banyak orang gemetar di dalam hati. Semua orang menegakkan tubuh mereka dan menatap ke arah tetua ini, mencoba menilai apakah ini benar atau salah. Ini terlalu mengejutkan. Keberuntungan alami 10 raja mahkota sebenarnya datang dari gua abadi ini? Sebagai pangkalan, dia memperoleh buku kuno giok di alam pemakaman, dan berdasarkan apa yang tercatat di dalamnya, dia kemudian pergi mencari, dan baru kemudian dia mendapatkan hasil panen. Orang tua itu melanjutkan. Semua orang pernah mendengar ini sebelumnya, hanya saja, mereka tidak pernah membayangkan bahwa buku giok itu benar-benar mengarah ke gua abadi. 10 raja mahkota belum pernah masuk sebelumnya, hanya menggali pohon kecil di luar gua, namun sudah ada keberuntungan alami seperti ini. Kita bisa membayangkan peluang yang tersedia. Kata sesepuh sambil menghela nafas. Kata-kata ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Pintu masuknya sudah seperti ini, jadi seperti apa gua abadi itu? Napas semua orang menjadi tergesa-gesa. Tetua itu berbicara terus terang bahwa ahli mereka telah pergi ke sana, tetapi mereka tidak dapat memasuki gua itu. Pada tahun-tahun berikutnya, mereka juga mengirimkan beberapa ahli, namun semuanya kembali dengan kekalahan. Terkadang, peluang tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi benar-benar berkaitan dengan takdir. Kata orang yang lebih tua. Dia kemudian meminta wanita muda cantik itu mengangkat diagram batu yang diukir. Semua orang menjulurkan leher mereka untuk melihatnya sendiri. Sayangnya, mereka hanya melihat jejak yang samar-samar, tidak mungkin terlihat jelas. Si Hao membuka mata surgawinya, tetapi pada akhirnya, masih terhalang. Jelas sekali bahwa pihak lain menggunakan kekuatan pembatas untuk menutup diagram batu itu. Hadirin sekalian, Anda semua harus sadar bahwa gua abadi ini mungkin merupakan keberuntungan alami terbesar dari abadi. Kalau tidak, mengapa hanya sebatang pohon kecil di depan gua saja sudah cukup untuk mengejutkan masa lalu dan masa kini? Penatua itu berbicara dengan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dia memandang ke arah semua orang dan berkata, saya tahu bahwa Anda semua bersaing memperebutkannya, dan ketika saatnya tiba, Anda semua akan naik ke panggung besar dao abadi yang ditinggikan untuk melakukan perjuangan yang mengguncang dunia.
Hanya pemenang yang dapat menapaki jalan misterius untuk mencari keberuntungan besar terakhir. Namun, setelah waktu yang tak terhitung jumlahnya berlalu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa Gua Abadi mungkin merupakan tempat penyimpanan keberuntungan alam terbesar. Dia jelas-jelas membangkitkan godaan sehingga semua orang akan menawarnya. Namun, hal ini memang menyulut minat semua orang, semuanya sangat terguncang. Hanya raja-raja kuno yang sebelumnya telah naik ke platform Dao Abadi itu, melaksanakan kontes terakhir dan kembali hidup-hidup yang mampu mencari keberuntungan alam yang besar itu. Bagi makhluk normal, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Tidak ada jalan ke sana. Namun, saat ini, sepertinya ada peluang yang mengarah ke titik akhir. Gua Abadi, mungkinkah ini tujuan akhirnya? Mata anak ilahi yang jatuh dingin, dan dia tidak berkata apa-apa. Ketika Immortal Ancient terakhir kali dibuka, dia telah menyapu seluruh Immortal Ancient, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Dia telah membunuh dua raja kuno, dan akhirnya berdiri tegak di panggung yang tinggi itu. Harga awal, 2 batang obat dewa. Tetua itu berbicara, menyatakan harga terendah. Apa? Semua orang menjadi tercengang. Ini terlalu mengejutkan. Siapa yang bisa mengeluarkan harga seperti ini? Selain 10 Raja Mahkota dan Ning Chuan, mereka belum pernah mendengar ada orang lain yang benar-benar mendapatkan obat ilahi. Tentu saja, ada beberapa raja kuno yang mungkin memilikinya, hanya saja, yang lain tidak pernah mengetahuinya. Namun, tidak mungkin ada orang yang mengambil 2 tangkai. Di dunia luar, bahkan Akademi Dewi yang kuat hanya memiliki 1 tangkai teratai kesengsaraan yang melintasi ilahi. Ada banyak warisan, banyak sekte besar, tetapi bahkan master sekte mereka pun belum pernah melihat obat surgawi yang hidup, apalagi memilikinya. Si Hao langsung menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin dia bisa menawar hal ini. Anak ilahi yang jatuh tidak bergerak, tidak tahu apa yang dipikirkannya. Sedangkan yang lainnya, mereka semua putus asa. Tidak ada yang mampu membayar harga sebesar itu. Jelas sekali diagram ukiran batu ini tidak akan dilelang hari ini. Tidak masalah. Kami akan terus mempertahankan barang ini. Ketika teman-teman bersekutu untuk menawarnya, itu akan tetap ada di sini. Kata sesepuh sambil tersenyum. Semua orang mengerti bahwa pelelangan kali ini adalah untuk propaganda, berharap dapat menarik lebih banyak orang, membuat raja-raja kuno bergandengan tangan untuk menawar diagram ukiran batu ini. Namun, lain kali, harga terendah adalah 4 batang obat ilahi. Yang lebih tua tersenyum. Semua orang ingin mengutuknya. Ini terlalu penuh kebencian. Bahkan jika seseorang mencari di seluruh zaman kuno yang abadi, berapa banyak batang obat ilahi yang akan mereka temukan? Ini terjadi, kecuali seseorang membuka taman obat kuno yang tersisa dari zaman besar terakhir. Jika ini terjadi, lupakan obat-obatan ilahi, bahkan mungkin ada obat-obatan yang berumur panjang. Semua orang secara bertahap mengerti. Penduduk asli tidak bisa meninggalkan daerahnya masing-masing, sehingga mereka bergantung pada pihak luar untuk mendapatkan harta ilahi dari berbagai tempat. Pantas saja mereka tidak gegabah mengambil tindakan terhadap pihak luar. Mereka takut hal ini akan membuat khawatir semua orang, dan akan sulit melakukan bisnis. Karena tidak ada yang menawar diagram Gua Abadi, mari tambahkan beberapa harta langka lagi. Kata orang yang lebih tua. Awalnya, diagram ukiran batu Gua Abadi adalah barang terakhir yang dilelang, namun karena tidak terjual, mereka memproduksi 2 barang lagi. Salah satunya adalah altar batu giok yang menyimpan cairan kental seperti batu giok. Ketika altar dibuka, gelombang aroma obat melayang keluar, menembus jauh ke dalam hati. Kehidupan musim semi, mampu menghalangi usia tua dan meningkatkan vitalitas seseorang. Orang yang lebih tua memperkenalkan. Hal ini memicu keributan besar. Ini barang bagus, mampu meningkatkan esensi kehidupan seseorang. Kemudian, seorang wanita muda lainnya membawa sebuah kotak giok. Saat dibuka, energi hijau yang menakjubkan menyembur keluar. Itu berkedip-kedip dengan cahaya seperti batu permata. Ini adalah sebatang rumput. Rumput kebangkitan. Bahkan jika seseorang hanya memiliki sedikit vitalitas, setelah menelannya, dia masih dapat hidup. Rumput kebangkitan juga terkenal. Setelah menelannya, selain meningkatkan kultivasi dan kekuatan magis seseorang, karakteristik obatnya mirip dengan obat-obatan ilahi, pasti mampu memberikan daging dan tulang kepada orang yang sekarat.
Keduanya tidak diragukan lagi adalah harta penyelamat hidup yang tak tertandingi. Bagi Si Hao, ini setara dengan 2 nyawa, hal yang paling dia butuhkan. Dia segera menegakkan tubuhnya. Para tetua yang mengikuti Si Hao seperti anjing semuanya menunjukkan penampilan yang aneh. Mereka bertanya, teman kecil tertarik? Saya. Si Hao mengangguk. Kalau begitu, itu jauh lebih mudah. Orang tua itu tersenyum. Dia mengangguk ke arahnya, lalu bibirnya membuka dan menutup, mengirimkan suara. Di peron, tetua itu mengatakan harga terendah. Harga terendah untuk kedua item ini hanyalah sebatang pohon willow. Semua orang terkejut. Sesederhana itu? Si Hao tercengang. Dia segera mengerti. Rumah lelang keturunan berhubungan dengan para tetua di sisinya, dibuka oleh mereka. Saya dapat menemukan 100 gerobak ranting willow. Seseorang berteriak dengan tidak sabar. Saya harus menambahkan 1 poin lagi. Cabang itu tertinggal dari era besar terakhir. Di panggung tinggi, kata sesepuh itu. Semua orang menjadi kaget. Apakah masih ada alasan alamiah? Siapa yang bisa mengeluarkan hal seperti itu? Kalian semua mempersulitku. Si Hao berbalik dan melihat ke arah para tetua itu. Dewa Willow. Aku tidak akan membiarkan orang lain menghujatnya. Saya harus melestarikannya dengan baik. Para tetua mengungkapkan ekspresi kaget. Salah satu dari mereka berkata, mengapa kamu mengatakan apa yang akan kami katakan? Alasan kami menginginkan ranting willow adalah karena harapan agar roh penjaga leluhur kuno tidak dihujat oleh orang lain. Kami akan membawanya kembali ke tanah suci untuk disucikan. Omong kosong. Tetua ras roh bersenjata 8 melotot. Saya butuh penjelasan, kata Si Hao. Kami tidak dapat berbicara terlalu banyak tentang banyak hal, tetapi kami dapat memberitahu Anda bahwa cabang roh penjaga yang ditinggalkan leluhur kuno tidak dapat dimiliki oleh orang luar. Meskipun mereka tidak dapat berbicara terlalu banyak tentang hal itu, sang tetua masih berbicara lebih banyak. Di tanah suci yang misterius, sebatang pohon willow emas ditinggalkan oleh roh penjaga masa lalu, yang disucikan oleh mereka, ditanam di dalam mata air kehidupan. Namun, selama ini belum hidup kembali, jadi mereka ingin menggabungkan cabang willow ini dengan yang itu. Cabang dengan vitalitas, salah satu dari 3.000 negara dewa-dewa willow? Si Hao terkejut. Sayangnya, makhluk-makhluk ini dengan paksa menolaknya. Dia tidak diizinkan pergi ke sana. Namun, pada akhirnya, Si Hao setuju dengan gembira untuk bertukar pikiran dengan mereka, memungkinkan mereka membawa kembali cabang pohon willow itu untuk bergabung dengan yang lain. Dengan kehidupan musim semi dan kebangkitan rumput di tangan, Si Hao merasa puas sepenuhnya. Namun, ini mengejutkan sekelompok orang, semuanya memperlihatkan penampilan yang aneh. Huang terlalu kuat, bahkan mampu mengeluarkan cabang pohon willow jenis ini. Karena itu, beberapa orang mengerti dengan cepat mengapa para tetua itu mengikuti di belakangnya, begitu memihaknya. Itu karena dia membawa kembali sesuatu yang ditentang surga dari jurang hitam. Lumayan, dengan kehidupan musim semi dan kebangkitan rumput, jalanku akan lebih lancar, bisa tenang dan fokus memahami Dao, tidak perlu lagi takut gagal. Kultivasi saya akan meningkat pesat. Anak ilahi yang jatuh mengangguk, sangat sombong. Akan mengalahkanmu sampai kamu meledak sebentar lagi. Kelinci kecil itu memamerkan giginya. Dia tidak tahan lagi. Sayang sekali, cabang itu jelas memiliki energi Dao yang abadi. Bertukar seperti ini terlalu disesalkan. Anak ilahi yang jatuh menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang membicarakan barang miliknya sendiri. Mata Si Hao menjadi dalam. Dia berdiri dan berkata, ayo pilih kuburanmu. Tentu saja, jika tubuh aslimu bukan wujud manusia, maka sudahlah. Sebuah kuali untuk memasakmu nanti sudah cukup. Hahaha, anak ilahi yang jatuh tertawa. Meski dia tenang, dia menjadi agak dingin. Sangat tidak sabar untuk menawarkan diri, kamu sama seperti 2 kakak laki-lakimu. Saat itu, mereka saling berebut untuk mengambil tindakan terhadap saya terlebih dahulu. Pada akhirnya, aku menekan mereka semua, menendang mereka masing-masing, menginjak wajah mereka. Perasaan seperti itu tidaklah buruk. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang dari garis keturunan makhluk tertinggi, namun mereka diinjak olehku, Rumah lelang segera menjadi sunyi. Semua orang merasa seperti tercekik.
Mereka semua paham bahwa pertempuran besar akan dimulai. Tidak ada yang berani berbicara sembarangan, tidak ingin menyinggung siapapun. Pergilah ke tempat kematianmu. Si Hao bangkit, berjalan keluar. Tak tertahankan. Harus dibunuh. Batu penyerang ilahi meraung, pertama kali ia menjadi sangat marah. Ia benar-benar membenci orang ini. Anak ilahi yang jatuh terlalu sombong, lebih dari yang bisa dilakukan. Huang, kamu harus mengalahkannya. Kelinci kecil itu berteriak dengan berisik. Cao Yusheng dan King Yi mengikuti di belakang, merasa sulit menenangkan emosi mereka. Baiklah, biarkan aku melihatnya. Saya ingin melihat apakah Anda sedikit lebih baik dari kedua kakak laki-laki Anda. Anak ilahi yang jatuh berjalan keluar dari rumah lelang, mengikuti di belakang mereka untuk bertarung dalam pertempuran besar ini. Boom! Kota pemakaman segera meledak dengan keributan. Semua makhluk di sini sudah mendengar bahwa anak ilahi yang jatuh telah tiba, hendak mengambil tindakan terhadap Huang. Mereka berdua sedang memilih tempat untuk bertempur saat ini, pertempuran hebat yang luar biasa akan segera terjadi. Pergi! Ayo kita tonton ini. Pertarungan hebat seperti ini pasti tidak boleh dilewatkan. Cepat dan ikuti mereka. Untungnya, medan perang yang dipilih Si Hao dan yang lainnya tidak terlalu jauh. Kalau tidak banyak orang yang bisa mengikuti mereka. Ini adalah medan perang kuno. Bumi yang besar berwarna merah tua, diwarnai merah oleh darah makhluk masa lalu yang tak tertandingi. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di sini, dan dikelilingi kabut sepanjang tahun. Secara umum, tempat seperti ini penuh dengan energi yang sangat buruk. Tidak banyak orang yang berani datang ke sini. Namun, saat ini, Si Hao dan anak ilahi yang jatuh berada di kedalaman medan perang kuno, tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar mereka. Adapun yang lain, tidak ada satupun yang masuk ke dalam, semuanya mengawasi dari kejauhan. Semua orang sangat gugup, tapi juga menantikan ini. Boom! Keduanya tidak berkata apa-apa, langsung mengambil tindakan. Seolah-olah dua bintang di kosmos bertabrakan, memancarkan cahaya suci yang paling menyilaukan. Boom! Bagaikan komet yang menghantam bumi besar, bahkan bumi berwarna merah tua yang dikenal kokoh dan abadi pun pecah. Puing-puing mengalir ke awan, retakan besar dengan cepat meluas di kehampaan. Di kejauhan, semua orang terdiam, semuanya ketakutan. Ini baru tabrakan pertama, benturan daging, namun sudah menghasilkan pemandangan yang begitu mengerikan. Itu terlalu mengejutkan. Kamu sedikit lebih kuat dari kedua kakak laki-lakimu, tapi masih belum cukup, terlalu jauh dariku. Anak ilahi yang jatuh berbicara. Pada saat ini, seutas energi abadi muncul di sekelilingnya. Orang-orang dari kejauhan tidak dapat melihatnya dengan jelas, garis pandang mereka terhalang oleh kabut, tetapi Si Hao melihatnya dengan jelas. Tahukah kamu di mana letak perbedaannya? Aku bisa menekanmu hanya dengan mengangkat tanganku, dengan mudah bisa melenyapkan tubuh dan jiwamu. Anak ilahi yang jatuh berbicara dengan tenang sambil berjalan selangkah demi selangkah. Dia menatap Si Hao dengan dingin, membawa ejekan di matanya. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, membidik Si Hao, dengan santai menekan ke bawah, akan dengan mudah membunuh Si Hao di depan mata semua orang. Untaian energi abadi itu masih ada, melingkari lengannya. Segera menjadi kabur. Itu sangat misterius. Lengan itu sepertinya bisa menekan dan meruntuhkan langit dan bumi. Inilah efek menakjubkan dari energi abadi. Begitu seseorang mengolahnya, mereka akan menjadi sangat berbeda, melampaui batas, mustahil untuk ditandingi. Siu. Si Hao melihat bahwa dia menggunakan energi abadi dengan cara yang begitu santai. Ekspresinya tidak berubah, hanya bergegas ke depan dengan cepat. Dia kemudian menendang keluar dari udara. Bahkan secercah pun berani bersaing dengan bulan yang bercahaya. Melebih-lebihkan kemampuanmu, kata anak ilahi yang jatuh. Tangan itu perlahan dan tegas menghantam kaki Si Hao. Namun, apa yang tidak terduga, sesuatu yang melebihi prediksi semua orang terjadi. Kaki Si Hao sederhana dan lugas, kuat melampaui imajinasi. Boom! Kaki kanan Si Hao menyerang seperti ular naga, meronta-ronta kehampaan, menghancurkan lengannya. Kaki yang berada di udara menghantam wajahnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya terkejut, terlempar keluar secara terbalik.